Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pemahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih merasakan nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat kesehatan. Yang mana banyak orang sekarang ini sangat menyadari betul bahwasanya nikmat sehat adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya patut bagi kita untuk kita syukuri. Nikmat sehat, nikmat waktu luang yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dua nikmat yang banyak orang tertipu di dalam memanfaatkan dua nikmat tersebut. Yang seharusnya kita jadikan nikmat sehat kita dan nikmat waktu luang kita senantiasa kita isi dengan sesuatu yang akan bermanfaat buat kita di yaumil qiyamah, yaitu dengan kita melakukan suatu kegiatan amalan soleh yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Baik kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, yang dengan itu akan menjadi bekal buat kita di yaumil qiyamah kelak. Yang diantaranya adalah alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama akan mempelajari salah satu bagian daripada ilmu agama kita, yaitu ilmu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dan bahasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kaji dari kitab Durusul Lughahil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dan dengan harapan mudah-mudahan kegiatan kita ini merupakan kegiatan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan aktivitas yang kita lakukan di siang hari ini menjadi aktivitas yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala tambahkan iman kita. Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal terbesar buat kita nanti di yaumil qiyamah, langkah kaki kita semua dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa sebelum saya memulai kajian ini, saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita, memberkahi umur kita, dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, dan seluruh warga kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia dan di negeri kita, agar Allah jaga kita semua dari berbagai macam hal yang akan membinasakan agama kita dan membinasakan dunia kita dan kesehatan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melanggengkan kita nikmat sehat wal afiyah, dan Allah Subhanahu wa taala segera mensirnakan musibah yang sedang terjadi di negeri kita. Semoga Allah segera angkat virus yang sedang menyebar di negeri kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan kepada seluruh kaum muslimin
dan orang-orang yang bertugas langsung di garda terdepan untuk membantu orang-orang yang sedang sakit. Allah segera angkat penyakit mereka dan Allah jaga mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan di atas keduanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum memulai pembahasan bahasa Arab yang akan kita kaji di kesempatan siang hari ini, izinkan saya membacakan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis ini merupakan kabar gembira untuk kita semua yang kita saat ini sedang berada di rumah. Berdasarkan himbauan dari pemerintah, tujuannya adalah agar adanya social distancing, menjaga jarak, agar tidak tersebar terlalu luas virus yang sedang melanda negeri kita ini. Mudah-mudahan diamnya kita di rumah, kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang wabah taun. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, "Innahu kana adaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha." Ketika itu Aisyah bertanya pada Nabi tentang taun, maka Nabi menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya wabah taun itu adalah wabah yang mungkin agak sedikit mirip dengan virus yang sedang melanda negeri kita ini. Yaitu wabah yang mudah menyebar. Yang apabila seseorang terkena, maka akan menimbulkan banyak kematian." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwasannya wabah taun, wabah yang menyebar dan menyebabkan banyak kematian, itu merupakan azab yang Allah Subhanahu wa taala, siksaan yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi wabah tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan rahmat bagi kaum mukminin. Jadi kalau ada sesuatu musibah yang menimpa satu kaum, maka itu merupakan azab yang Allah berikan pada siapa Allah kehendaki. Namun bisa jadi itu rahmat bagi kaum mukminin. Kenapa bisa menjadi rahmat? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falaisa min abdin yaqa'u ta'un." Karena tidaklah ada seorang hamba ketika di wilayahnya itu sudah tersebar satu virus atau salah satunya ini wabah ta'un. Fayamkusu fi baladihi sabiran. Kemudian dia tetap berada di wilayahnya, tidak keluar. Sesuai dengan himbauan dari waliul amr. Tetap di tempatnya, di negerinya, dia tidak keluar dalam keadaan sabar. Menerima akan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan padanya. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lah. Kemudian dia berikhtiar sambil ia meyakini bahwasannya tidak ada sesuatu pun musibah yang akan menimpanya melainkan hal itu adalah suatu ketetapan yang Allah telah tetapkan padanya. Jadi dia sudah sabar, terus bersabar, berikhtiar, kalaupun qadar Allah ternyata tertimpa pada dirinya sesuatu musibah yang tidak dia inginkan, maka dia pun yakin bahwasannya itu adalah merupakan takdir yang Allah telah takdirkan kepadanya. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia memiliki sifat seperti itu, dan ini hanya ada pada orang mukmin, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan padanya suatu pahala ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Masya Allah. Bahkan para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, sampai pun kalau seandainya hamba tersebut dia tetap tinggal di tempatnya, tidak keluar, dalam keadaan sabar dan tidak ada musibah bagi dia, dan dia tidak sampai meninggal, itu pun dia mendapatkan pahala syahid. Apalagi kalau seandainya orang yang terkena namun kemudian dia bersabar, dengan kesabarannya
kemudian ia wafat, ia wafat dalam keadaan tersebut, maka Masya Allah, insya Allah Ta'ala pahala syahid, pahala besar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjarkan kepadanya. Baik ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini satu hadis yang saya sampaikan pada ummahat, yang mudah-mudahan hadis ini bisa memberikan kekuatan pada kita semua agar kita terus bersabar sambil kita senantiasa berdoa pada Allah dan tingkatkan iman kita dengan memperbanyak amal soleh, bertobat pada Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat musibah yang sedang melanda negeri kita ini. Segera Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan negeri kita menjadi negeri yang aman kembali dan kita senantiasa limpahkan nikmat sehat wal afiah. Baik ummahatii fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Silakan semuanya membuka kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah pada jilid yang kedua, tepatnya di pelajaran yang ketiga, di latihan yang ke-6. Saya ulang kembali, silakan pada ummahat sekalian, bagi yang sudah menyiapkan kitabnya di mejanya masing-masing, tentunya bukan menyiapkan bumbu dapur ataupun makanan, karena bukan waktu makan sekarang dan bukan waktu masak, namun sekarang kita waktunya sedang belajar, maka diharapkan silakan yang memegang bukunya di hadapan atau di atas mejanya masing-masing, ya. Bisa dibuka di halaman berapa ya? Di latihan 6, intinya latihan 6 di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah pelajaran ketiga pada jilid yang kedua, atau cukup bisa melihat di layar HP-nya yang menggunakan HP atau dilihat di layar laptopnya masing-masing. Bisa kelihatan ya di layarnya masing-masing. Kalau yang menggunakan handphone yang masih lurus begini handphonenya, bisa dimiringkan biar menjadi lebar. Kalau yang punya laptop lebih enak lagi. Kalau pakai laptop lebih enak lagi. Kenapa? Karena dia bisa langsung merekam kajian ini dengan memencet tombol rekaman yang ada di atas. Jadi kalau misalnya sudah selesai, dia bisa lihat langsung rekaman. Tapi yang HP, nggak apa-apa, nanti sudah saya rekam ya. Nanti saya akan share ke grup insya Allah. Baik. Ummahat lihat sekarang di latihan yang ke-6 ini, kita akan belajar tentang satu kaidah kata dalam bahasa Arab, yaitu tentang penggunaan kata lakinna. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah penggunaan kata lakinna. Sebelum saya membahas kaidah ini, kita akan sama-sama terlebih dahulu melihat dua contoh yang sudah diberikan oleh penulis di latihan yang ke-6 ini. Sebelum kita sama-sama membahas tentang kaidah lakinna ini, terlebih dahulu kita akan baca contoh yang sudah diberikan oleh penulis, dua contoh dari latihan yang ke-6 ini. Perhatikan. Qala mu'allif rahimahullah. Penulis mengatakan, Iqra'il misalain. Iqra'. Bacalah. Al-misalain. Dua contoh. Misalain itu dua contoh. Asalnya misalu. Kemudian misalani, dua contoh. Alif dan nun. Ini kenapa pakai ya? Nanti insya Allah kita akan bahas. Karena isim musanna itu tanda fathahnya dengan ya. Misalain. Ini sebagai objek. Objek itu tandanya fathah. Tapi karena misalani tidak bisa fathah, maka alifnya diganti jadi ya. Iqra'il misalaini. Begitu ya. Artinya, bacalah dua contoh. Summa artinya kemudian. Irbit. Jadi kata robato. Irbitu. Irbit. Ikatlah. Irbit. Ikat. Seolah ada dua benang. Dua-duanya diikat. Gitu ya. Irbit. Ikatlah. Ikat apa? Baina kulli jumlatain. Baina di antara kulli jumlataini. Setiap dua kalimat. Kulli itu kan setiap. Jumlatain sama dengan misalnya ya, dua kalimat. Artinya kita ikat. Artinya kita gabungkan. Dua kalimat diikat jadi satu. Begitu maksudnya.
Dua kalimat diikat jadi satu. Kita hubungkan. Saya ulang lagi. Summa irbit baina kulli jumlatain. Kemudian ikatlah atau hubungkanlah antara dua kalimat fima yali berikut ini. Musta'milan dengan menggunakan lakinna. Ini pembahasan kita ya. Lakinna. Dengan menggunakan kata lakinna. Wa'lam. Dan ketahuilah. Wa'lam. Wa'nya dan. I'lam ketahuilah. Wa'lam ketahuilah. Anna itu bahwasannya. Lakinna. Kata lakinna. Min akhwati inna. Termaksud dari akhwati inna. Saudari-saudarinya inna. Nah, Ummahat sudah pernah belajar kan tentang kaidah inna. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau belum ingat, atau kalau sudah lupa, perlu diingatkan. Ya, ingat kembali ya. Inna di pelajaran pertama, di latihan di jilid kedua. Inna adalah huruf yang menasabkan isim dan merofa'kan khobarnya. Ingat kembali ya. Inna adalah huruf yang menasabkan isim dan merofa'kan khobarnya. Biar tidak lupa, maksud nasab itu apa Ustadz? Nasab itu maksudnya adalah salah satu tandanya fathah. Artinya isim inna, setelah dimasuki inna jadi ada khobar, khobar, mubtadanya dari isim inna. Isim innanya jadi fathah gitu ya. Mansub namanya. Dan merofa'kan khobar. Maksudnya merofa'kan dommah. Artinya khobarnya tetap dommah. Itu maksud dari kaidah inna. Nah, lakinna ini termasuk dari saudarinya. Sehingga hukumnya sama. Isim lakinna jadi mansub, fathah. Khobar lakinna marfu, dommah. Dan lakinna ini, kalau diartikan dalam bahasa kita, artinya adalah akan tetapi. Artinya apa? Akan tetapi. Baik, misal. At-tullabu katsirun. Al-faslu sagirun. Lihat ya. At-tullabu katsirun. Para pelajar itu banyak. Al-faslu sagirun. Kelas itu kecil. Umat bisa lihat. Ini ada dua kalimat. Ini kalimat pertama. At-tullabu katsir. Sudah titik. Pelajar itu banyak. At-tullab mubtada. Katsirun khobar. Penyempurnanya. Al-faslu mubtada. Sagirun khobar penyempurnanya. Kelas itu kecil. Kemudian kita hubungkan dua kalimat ini dengan lakinna. Lihat bagaimana jadinya. At-tullabu katsirun. Lihat ya. At-tullabu katsirun. Pelajar itu banyak. Lakinna. Ini kurang tasdid ya. Kasih tasdid ya. Lakinna. Lihat asalnya al-faslu. Jadi lakinnal fasla. Ya, lihat ya. Lakinnal fasla. Kok fathah Ustaz ya? Jawabannya kenapa? Karena dia ada lakinna sebelumnya. Kemasukan lakinna jadi isim lakinna. Lakinnal fasla. Akan tetapi kelas itu sagirun, kecil. Lihat, perubahan terjadi pada kata fasla. Kenapa fathahnya fathah? Karena ada lakinna. Karena lakinna itu sama dengan inna. Menasabkan isim, merofa'kan khobar. Lihat memahami ya. At-tullabu katsirun lakinnal fasla sagirun. Para pelajar itu banyak, akan tetapi kelasnya kecil. Ya betul, kecil. Akan tetapi kelasnya kecil. Atau kelas itu kecil. Lihat, ba. Contoh kedua. Hamidun mujtahidun. Saya lupa nih dikasih ada ininya, merah-merahnya biar kelihatan. Hamidun mujtahidun. Artinya Hamid rajin. Hamid
rajin, hamid mubtada, mustahidun khobar. Ini kalimat pertama nih, sudah jadi satu kalimat, makanya ada titik. Sodikuhu kaslanu. Temannya, nih hu-nya itu nya, dia, hu-nya kembali ke hamid. Temannya, artinya temannya hamid, kaslanu, malas. Atau enggak bertanwin? Ingatkan lagi ya. Ini memang tidak bertanwin karena polanya kaslanu, setelah alif ada nun, kata sifat. Isim mamnu minas sorot. Sodikuhu kaslanu, temannya malas. Ini juga sudah kalimat baru. Sodikuhu mubtada, kaslanu khobar. Berarti kan ada dua kalimat ya umahat ya. Bisa lihat ini ya. Nah, dua kalimat ini kita jadikan satu, dihubungkan dengan lakinna. Seperti apa? Lihat. Hamidun mustahidun, hamid rajin, lakinna sodikohu. Lihat di sini. Asalnya sodikuhu. Tapi kalau ada lakinna, lihat ku-nya jadi kohu. Ini ko-nya yang berubah ya. Hu-nya mah nggak berubah karena hu kan domir. Nah, ko ini mudhof dia. Bersambung dengan hu. Hu-nya mudhof ilai. Lakinna sodikohu. Lihat ya, jadi fathah. Ini menunjukkan lakinna sama dengan inna. Akan tetapi temannya kaslanu. Ini salah cetak ya di gambar yang ada di layar. Kalau di umat benar insyaallah. Kaslanu ya. Bukan kaslanu, ini salah ya. Lakinna sodikohu kaslanu. Akan tetapi temannya malas. Nah, umat bisa lihat di sini ya. Contoh kata lakinna ini digunakan untuk menyambung dua kalimat. Dan tak kala ada lakinna, maka kata setelahnya sebagai isim lakinna menjadi mansub fathah disebabkan olehnya. Dan ini adalah contoh penjelasan dari penulis. Untuk lebih jelasnya, saya akan menyampaikan kepada umahat kaidah tentang lakinna ini dari diktat yang saya berikan. Kalau lebih jelasnya, lihat pada diktat yang saya berikan. Sebelumnya saya tanya ya, tulisannya terlihat jelas atau tidak? Tulisannya terlihat ya? Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Baik, saya sampaikan ya. Lihat di diktatnya. Di rumah nanti bisa murojaah di rumah ya. Baik, lihat ya, perhatikan. Nih, ingat ya. Kata lakinna merupakan salah satu dari saudari-saudarinya inna. Sehingga kita katakan kata lakinna adalah termasuk akhwatu inna. Karena akhwat itu saudari-saudari. Yang memiliki fungsi yang sama dengan inna, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Atau dikenal dengan istilah yansibul isma, artinya menasabkan isim, wa yarfa'ul khobar, dan merofakkan khobar. Nih, poin kedua, perhatikan. Kata lakinna mempunyai makna istidrak. Ini yang ingin saya sampaikan. Nih, makna dari lakinna itu adalah istidrak. Kalau inna kan memberikan makna taukid ya. Penguat sesungguhnya, begitu ya. Kalau lakinna maknanya bukan penguat, tapi istidrak. Apa sih istidrak? Istidrak itu artinya mengangkat persangkaan dari perkataan sebelumnya. Yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan tetapi atau akan tetapi. Maksudnya bagaimana sih? Begini umahat. Kalau sebelumnya kita lihat dalam kalimat yang diberikan oleh penulis, at-tullabu kasirun. Para pelajarnya banyak. Nah, mungkin ada persangkaan di antara kita, oh kalau pelajarnya banyak, berarti otomatis kelasnya kan besar atau luas, begitu ya. Ternyata persangkaannya dibalik, lakinnal fasla shagirun, kan tetapi kelasnya kecil. Jadi orang nggak menyangka kalau pelajarnya banyak ya berarti kelasnya besar, enggak. Kita hilangkan persangkaannya dengan lakinna, akan tetapi kelasnya kecil. Contoh lain misal hamidul mustahid, hamid rajin. Berarti biasa kalau hamid rajin, adiknya atau kakaknya, temannya ya rajin juga. Nah, kita hilangkan persangkaannya. Lakinna sadiqahu kaslanu. Akan tetapi ternyata temannya malas. Begitu.
Nah, ini menunjukkan pada kita bahwasanya lakinna itu digunakan tidak selalu apa? Sesuatu hal yang bertolak belakang, tidak. Sebagai contoh lain misalnya ya, saya berikan contoh di papan tulis. Misalnya umat ingin buat dengan kata lakinna. Sekarang papan tulisnya kelihatan ya. Kelihatan ya? Ya. Sebagai contoh misalnya umat ingin buat kalimat begini. Al-baitu sogirun. Terlihat ya, insya Allah ya. Rumah itu kenapa? Kecil. Biasanya kalau kecil berarti nggak bagus lah. Atau kalau kecil itu ya berarti kotor rumahnya. Kan tapi kita lihat, kita jelaskan persangkanya. Al-baitu sogirun. Misalnya. Lakinnahu. Lihat ya. Lakinnahu. Nah ini hu itu menunjukkan nia isim lakinna yang kembali ke al-baitu. Nanti akan saya sampaikan. Al-baitu sogirun lakinnahu. Rumah itu kecil. Akan tetapi dia, misalnya kita bilang jamilun. Kecil sih. Tapi bagus. Nah, lihat di sini. Artinya kita hilangkan persangkaan yang ada pada orang lain. Lakinnahu jamil. Karena ditakutkan nanti ada orang menyangka kalau rumahnya kecil ya berarti nggak bagus. Ternyata bagus. Al-baitu saghirun lakinnahu jamil. Contoh lain misalnya umat ingin bilang as-sayyaratu qadimatun. Lihat ya. As-sayyaratu qadimatun. Mobil itu qadimah. Apa qadimah? Lama, udah tua. Biasa kalau mobil tua bagaimana umat? Pikirannya apa? Paling gampang mogok. Begitu kan? Terus apa lagi? Lambat jalannya. Ya kan? Gak bagus lah pokoknya. Ternyata kita hilangkan as-sayyaratu qadimah lakinnaha. Nah, kita hilangkan persangkaannya. Kok ha ustaz tadi Bu? Karena ha ini menunjukkan sayyara ya. Akan tetapi dia, maksudnya mobil itu qawiyatun. Apa qawiyah? Qawiyah artinya kuat. Akan tetapi mobilnya kuat. Ya di sini. Isim innanya jadi domirhu, khabarnya jamilun. Nih. Lihat ini menunjukkan bahwasannya lihat umat lakinna ini tidak mesti harus kalau qadimah berarti jadidah. Sogirun berarti kalau lakinna jadi kabirun. Tidak. Tujuannya adalah apa? Untuk menghilangkan persangkaan yang ada pada kalimat sebelumnya. Artinya agar tidak disangka dengan sesuatu yang lain. Begitu maksudnya. Dijelaskan untuk maksud dari sebelumnya. Agar tidak ada persangkaan yang lainnya. Nah ini maksud daripada lakinna yang bermakna apa? Istidrok. Ingat ya, maknanya adalah istidrok. Istidrok artinya menghilangkan ya, keraguan yang ada pada orang lain dari makna sebelumnya. Nah, bisa dipahami ya? Ini makna istidrok ya, insyaallah. Makna istidrok bisa dipahami ya umat ya, insyaallah ya. Baik. Selanjutnya saya lanjutkan. Kemudian perhatikan lanjutannya. Apa, Dek? Baik, lanjutkan. Terkadang, perhatikan umat, kata lakinna juga ditulis dengan walakinna. Lihat ya. Lakinna itu kan la-nya pendek ya umat ya, nggak ada alifnya ya. Tapi wajib dibaca panjang ya, lakinna. Umat nggak boleh baca lakinna, salah yang betul lakinna, begitu ya. Nah terkadang ditulis dengan tambahin waw depannya walakinna, begitu ya. Nah waw di sini lihat ya, waw ini tidak mengandung makna.
dia dinamakan sebagai wawu zaidah, yaitu wawu tambahan, sehingga dia tidak mempunyai arti dan fungsi. Dan tidak mengubah arti dan i'rab. I'rab itu perubahan kata setelahnya. Jadi ummahat bebas. Boleh bilang lakinna atau walakinna. Boleh bilang apa? Lakinna atau walakinna. Artinya apa Ustaz? Sama. Lakinna akan tetapi, walakinna akan tetapi. Tidak usah ditambahkan dan akan tetapi juga tidak mengapa. Karena wawu biasanya disebutkan juga dengan walakinna gitu ya. Hanya sebagai wawu tambahan. Umat bisa lihat banyak di ayat Al-Quran. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Walakinna adaballahi lasyadidun. Begitu ya. Nah ini banyak sekali dalam Al-Quran. Tambahannya ada wawu. Jadi umat bebas. Boleh pakai lakinna atau boleh walakinna. Bisa dipahami ya. Sebagai contohnya tadi yang ada di papan tulis. Bisa umat lihat. Al-baitu shagirun lakinnahu jamilun. Umat boleh ganti. Walakinnahu. Gitu. Tambahin apa? Wawu. Boleh. Itu tidak mengapa, tidak merubah arti. Kalian saya ingatkan, lamnya wajib dibaca panjang. Walakinnahu, gitu ya. Biasanya diberikan alif berdiri, begitu. Dia menunjukkan bahwasannya lam di sini adalah la yang dibaca panjang. Baik, kemudian saya lanjutkan. Baik, perhatikan lagi ummahat, kaidah selanjutnya sampaikan. Biar umat nanti meroja di rumah ya, tentang lakinah ini. Baik, setelah saya sampaikan bahwasannya ummahat ya, lakinah ummahat boleh, dan umat juga dapatkan juga di beberapa kalimat yang lain, baik Al-Quran atau hadis. Pegang lakinah itu bukan ditulis dengan lakinah, tapi ditambahkan wawu. Nah, wawu ini namanya wawu zaidah, tambahan saja, tidak mesti diartikan dengan dan. Begitu ya, wawunya tambahan. Kemudian, lanjutannya, perhatikan. Kata lakinna, lihat ya, kata lakinna digunakan sebagai kata penghubung dari dua kalimat. Yaitu dua kalimat jumlah ismiyah. Mas sudah belajar ya, ingat jumlah ismiyah. Bukan jumlah fi'liyah. Jadi nggak mungkin ummahat lakinna ini menghubungkan, misalnya, tadi ya, misalnya, at-tulabu kasirun lakinna zahabu. Nah, nggak mungkin begitu. Pasti setelahnya, setelah lakinna harus isim. Begitu. Setelah lakinna harus isim. Karena lakinna ini menghubungkan dua jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Nah, untuk lebih jelasnya, misal saya berikan contoh ya. Biar lebih jelas, semakin jelas ya. Perhatikan. Tidak mungkin lakinna begini. Hapus. Tidak akan mungkin umat bilang misalnya Muhammadun zakiyun, Muhammad cerdas. Titik. Kemudian zahaba ilal fasli. Ini kan jumlah fi'liyah ya. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena dimulai dengan fi'il. Gak mungkin langsung lakinna zahaba. Nah ini tidak akan mungkin terjadi. Berarti lakinanya memasuki fi'il. Berarti kan jumlah fi'liyah. Nah ini tidak akan mungkin terjadi. Kasihkan ya. Lihat ummahat baik-baik. Ini salah kalau seperti ini. Muhammad yang bilang Muhammad misalnya sakit. Misalnya ya. Muhammad sakit, tapi dia pergi ke kelas. Misalnya. Ini kalimatnya kalau begini, secara tulisan salah. Muhammadun maridun lakinna zahaba ilal fasli. Kenapa salah? Isim lakinanya mana? Gak ada. Masa umat bilang isim lakinanya zahaba ustadz. Huanya mana? Gak disebutkan. Karena ini langsung masuk kepada fi'il. Bentuk kalimat ini salah. Kenapa salah? Karena lakinna dia menghubungkan dua jumlah ismiyah.
Harus ini sebelumnya apa menghubungkan kepada jumlah ismiyah. Jadi setelahnya harus jumlah ismiyah. Kemudian disebutkan bahwasannya lakinna itu menghubungkan dua kalimat. Jadi lakinna ini digunakan untuk menghubungkan dua kalimat sehingga salah juga kalau seandainya umat bilang seperti ini. Lihat, salah kalau umat bilang seperti ini. Misal ya, tadi yang saya berikan contoh. Al-baitu, rumah itu kecil. Sogirun, rumah itu kecil, akan tetapi indah. Umat ingin buat, samain aja lah kayak bahasa kita. Al-baitu sogirun, lakinna, misal begini, lakinna jamilun. Akan tetapi indah, misalnya ya, bukan bersih indah, saya ulang. Al-baitu sogirun, lakinna jamilun. Kalau saya tanya sama Ummahat, kalimat ini benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Lihat, karena setelah lakinna ini bukan kalimat, kok cuma satu kata. Lihat ya. Nah, lakinna itu menghubungkan dua kalimat. Jadi satunya yang pertama kalimat, yang kedua harus kalimat lagi. Tidak bisa begini. Lakinna jamilun. Kenapa? Karena ini ada cacatnya. Apa cacatnya? Isim lakinnanya mana? Begitu kan? Tidak bisa. Makanya kita awalnya buatnya begini dulu. Al-baitu sogirun, gitu ya. Misalnya, huwa jamilun. Begini dulu buatnya, biar mudah. Dia jadi dua kalimat. Rumah itu kecil, dia bagus. Begitu. Kenapa harus bikin dua Ustadz? Biar kita ingat bahwasanya lakinna ini menghubungkan dua kalimat. Menghubungkan dua kalimat. Sehingga kalau Mas sudah buat begini, ini lakinna al-baitu sogirun, huwa jamilun mubtada khobar. Tinggal digabungkan dengan lakinna. Hingga jadilah seperti ini. Al-baitu sogirun. Lihat, lakinnanya masukkan di tengah ya. Lakinna ketemu huwa. Nih, lakinna ketemu huwa. Ini kan masuk ke huwa. Maka ingat, kaidahnya bukan lakinna huwa lagi, tapi langsung lakinnahu. Ini yang saya maksud, Ummahat. Kalau lakinna bertemu dengan domir, maka domirnya menjadi domir muttasil. Ingat ya, jadi domir muttasil. Huwanya berubah jadi hu. Lakinnahu, nah begitu. Huwanya jadi apa? Hu. Lakinnahu jamil. Nah, kalimat ini benar. Kenapa benar? Karena lakinnanya menghubungkan kalimat. Hunya sebagai isim inna. Isim lakinna, apa maksudnya? Isim lakinna. Jamilun sebagai khobar lakinna. Tapi kalau yang tadi, lakinna jamilun, gak ada hunya, tidak ada isimnya, itu kalimatnya cacat. Salah. Karena lakinna menghubungkan dua kalimat. Paham? Fahimtunna? Fahimna ya, insya Allah. Baik, kalau saya tanya Ummahat, kalimat ini benar atau salah ya? Al-faslu kabirun. Al-faslu kabirun lakinna wasihun. Coba saya tanya Ummahat. Kalau saya buat begitu, al-faslu kabirun lakinna wasihun. Kalimat ini benar atau salah? Salah. Salah. Jamil. Kenapa salah? Karena tidak ada lakinna. Harusnya lakinna. Tidak ada mubtadanya. Jamil. Itu dia. Barakallahu fiik. Sahih. Karena tidak ada mubtadanya. Harusnya bagaimana? Al-faslu kabirun terus Lakinnahu wasi'un. Lakinnahu wasihun. Iya, begitu. Lakinnahu wasi'un. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Paham berarti Ummahat. Barakallahu fiik. Sahih. Kalimat ini salah. Jangan ikutin bahasa kita ya. Kan akan tetapi Ustaz, bahasa kita kan gini aja. Kelas itu besar. Begini kan ya bahasa kita ya.
Akan tetapi, nggak usah pakai dia, nggak apa-apa. Akan tetapi kotor. Boleh nggak bahasa kita begini? Boleh, tapi kalau dalam bahasa Arab, lakina ini nggak bisa langsung akan tetapi kotor. Dia harus ada dulu mubtada yang jadi nanti isim lakinna. Makanya wajib diberikan lakinnahu, begitu. Baru benar, lakinnahu. Harus ada hu-nya. Karena hu ini nanti jadi isim lakinna yang kembali ke belakang. Lakinnahu wasifun. Ini yang saya maksud dengan apa? Lakinna menghubungkan dua kalimat. Lakinna menghubungkan dua kalimat. Tidak bisa setelah lakinna langsung satu kata, itu nggak bisa. Paham ya? Harus ada dulu mubtada khobar yang nantinya jadi isim lakinna, khobar lakinna. Baik, bisa dipahami ya? Insyaallah. Paham tuh nak, Umahat? Fahimna. Baik, barakallahu fiik. Nah, saya lanjutkan lagi pembahasannya. Lihat ya. Ya, contoh kalimat. Kata lakina menggabungkan dua kalimat sempurna ya. Kata maju. Contoh, misalnya dua-dua semua nih. At-tullabu kasirun al-faslu sagirun. Para pelajar banyak, kelasnya kecil. Ini kan dua kalimat ya Umahat ya. Kita gabung jadi satu. Nggak bisa begini. At-tullabu kasirun lakinna sagirun. Nggak bisa. Harus ada kalimat lagi dulu. Begini ya. Salah lagi. Ya. Al-faslu 6. At-tullabu kasirun al-faslu sagirun. Hingga digabungkan at-tullabu kasirun lakinnal fasla sagirun. Ini kalau bukan domir, maka faslunya berubah ya jadi la. Karena lakinna teman-temannya ini. Kalau domir, lihat ya bawah sekarang saya buat domir. Akhi mutazawijun, ana azabun. Saudara saya menikah, ana azabun. Saya bujangan, jomblo, azab. Bukan azab, siksaan ya. Azabun, jomblo. Ya. Azabun, jomblo. Ustaz, layarnya belum maaf, saya lupa. Ya, lupa ditulisnya. Ini dia. Maaf. Ya, tadi saya ulang lagi di atasnya. Kelihatan ya sekarang ya? Tadi lupa di itu. 6. Baik. Di sini contohnya. Akhi mutazawwijun ana azabun. Mat bisa lihat di sini layarnya. Akhi mutazawwijun ana azabun. Saudara saya menikah, saya bujangan. Kita gabungkan ini dua kalimat, digabung jadi satu. Akhi mutazawwijun lakinni. Lihat ya Umahat, karena bertemunya dengan domir, maka domirnya berubah jadi domir muttasil. Anaknya bukan bilang lakinna ana, salah. Tapi harus Umahat ganti jadi lakinni atau lakinnani, begitu. Azabun. Begitu ya. 6. Lanjutnya. Sayyarati qadimah hiya qawiyah. Mobil saya lama, dia kuat. Ini kan dua kalimat ya. Kita gabung jadi satu. Sayyarati qadimatun lakinnaha. Naha ini menggantikan hiya. Sehingga tidak bisa kita bilang sayyarati qadimatun lakinna qawiyatun. Nggak boleh begitu ya. Kalau seperti ini salah. Lakinna qawiyatun salah. Karena nggak ada isim lakinnanya. Maka wajib diberikan lakinnaha qawiyah. Begitu ya. 6. Baik, lanjutkan ya. Bisa dipahami sampai sini ya, insya Allah ya. Selanjutnya Umahat, perhatikan. Terkadang kata lakinna atau walakinna nih ditulis dengan tanpa tasydid seperti ini. Walakin lakin. Nah, Umahat kalau lihat ya ada lakinna, ditulisnya nggak ada tasydidnya nunnya. Lakin atau walakin. Yaitu dengan mensukunkan huruf nun. Nah, apabila walakin atau lakin ditulis dengan sukun nunnya nih, maka huruf ini dinamakan dengan huruf athof atau kata sambung.
yang tidak memiliki tugas seperti saudari-saudarinya inna. Dalam artian tidak menasabkan isimnya. Begini umat. Umat mungkin pada lihat di Al-Quran atau di hadis. Atau dalam kalimat-kalimat bahasa yang lain. Umat melihat mungkin di Baina Yadai kalau umat belajar. Sudah belajar. Atau dalam kitab-kitab bahasa Arab yang lain yang umat pelajari. Umat dapatkan Ustaz. Walakin naknya kok naknya nggak ada tasydidnya. Tapi sukun. Lakin walakin. Begini. Kelihatan ya, ada lakin walakin. Nah, pastikan kalau ada yang sukun begini, lakin walakin, ini beda hukumnya dengan lakinna. Cara arti sama akan tapi secara hukum berbeda. Dia tidak memiliki tugas. Saya berikan contoh di bawahnya, biar lebih jelas. Lihat tadi ya. Atulabu kasirun al-faslu sagirun. Pelajar itu banyak, akan tetapi pada pelajar itu banyak, al-faslu sagirun. Kelasnya kecil. Umat ingin bilang pelajar itu banyak, kan tetapi kecil. Lihat kalau pakai lakin, nih yang tidak ada tasydidnya ya. Perhatikan bagaimana. At-tullabu kasirun lakin al-faslu. Lihat itu mah. Ustadz kok nggak pakai fathah ya? Kenapa ya Ustadz? Apa jawabannya? Lakin atau boleh walakin sama aja ya. Kenapa? Karena nunnya nggak bertasydid. Kalau bertasydid lakinna, maka al-faslunya lihat di sini ya, jadi fasla begitu. Tapi kalau umat gunakan lakin gitu ya, lakin lebih simpel umat. Yang sukun cukup bilang lakin, maka faslunya tidak berubah. Lakin al-faslu shagirun. Bisa dipahami bedanya ya? Kalau pakai lakin yang nggak ada yang nggak ada tasydidnya nunnya, maka dia huruf athof, jadi faslunya nggak fathah. Bahkan boleh kita bilang begini tok, boleh nih. Atulabu kasirun lakin shagirun. Boleh. Ini seperti bahasa kita. Para pelajar itu banyak akan tetapi kecil. Kalau umat pakai lakin bukan lakinna, ini boleh. Kok boleh Ustaz? Tadi katanya nggak boleh. Yang nggak boleh itu kalau yang lakinna yang sedang kita pelajari. Nah ini kita pelajari ya. Tapi kalau umat pakai lakin nih, begini sukun, maka menyebutkan begini boleh. Lakin shagirun. Ini bedanya. Jauh bedanya ya. Kalau mau pakai lagi juga boleh. Dia lebih luas, apanya lebih mudah digunakan. Lakin al-faslu shagirun. Contoh lain ya. Akhi mutazawwijun ana azabun. Ummahat pakai lakin bukan walakinna atau lakinna. Jadi begini. Akhi mutazawwijun lakin ana azabun. Nih kalau lakin yang enggak ada tasydidnya, maka dia bukan hukum teman-temannya inna, maka dominnya tetap ana. Lakin ana azabun. Begitu. Sama dengan yang tadi. Sayyarati qadimah hiya qawiyah. Kalau pakai lakin atau walakin, sayyarati qadimatun lakin atau walakin hiya qawiyah. Nah, inilah perbedaannya ummah ya antara lakinna dan walakin atau lakinna dan lakin atau walakinna dan walakin. Bisa dipahami ya ummah ya, insyaallah ya. Baik. Kalau untuk lebih jelasnya, coba saya memberikan contoh di papan tulis. Saya ingin tanya ummahat, kira-kira umat bisa jawab atau tidak? Bilang Muhammad rajin. Lihat ya kalimatnya ya. Muhammad rajin. Kelihatan kan ya? Akan tetapi temannya malas. Muhammad rajin, akan tetapi temannya malas. Baik, ingin tanya ummahat, siapa yang bisa menjadikan ini kalimatnya berkalimat bahasa Arab? Tafadhal.
Siapa yang ingin menjawab? Satu orang, coba. Siapa? Muhammadun. Nah, saya tunjuk aja lah kalau gitu. Saya tunjuk. Bu Wiwin lah kalau gitu, Bu Wiwin. Fadol. Bu Wiwin, yang paling atas. Bu Wiwin. Ya, Bu Wiwin. Bu Wiwin. Tes. Nah, saya ganti lah kalau gitu. Bu Opi. Lakin. Bu Opi. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Ya. Coba Ibu. Muhammad rajin akan tetapi temannya malas. Bagaimana Ibu buat kalimatnya? Muhammadun mustahidun. Jamil. Muhammadun mustahidun. Lakinna. Nah, Jamil. Bagus sekali lihat ya. Akan tetapi ini penyambung dua kalimat. Lakinna atau walakinna. Betul sekali. Ibu kalau pakai ini lakinna berarti ingat ya. Ini teman-temannya Inna. Bagaimana temannya selanjutnya? Lakinna. Sodikohu. Jamil. Sodikohu. Lihat Umahat. Barakallahu fiik Bu Opi. Lihat yang asalnya harusnya sodikuhu. Karena Umahat Bu Opi menggunakan lakinna. Pakai yang tasydid. Maka sodikohunya menjadi sodikohu. Selanjutnya malas. Kaslanu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Lakinna sodikohu kaslanu. Kalau Ibu pakai lakin, Bu, bukan lakinna. Bagaimana? Sodun. Muhammadun mustahidun. Muhammadun mustahidun. Pakai lakin. Lakin. Lakin sodikuhu. Nah, betul. Lihat, kalau pakai lakin sodikuhu. Ini bedanya. Lakinna fathah, kalau pakai lakin tidak berubah. Lakin sodikuhu, terus Kaslanu. iya, barakallahu fiik. Bisa dibedakan ya Bu Opi ya? Paham bedanya ya? Iya. Insya Allah, baik. Perhatikan Umat, kalau lihat di Al-Quran atau di hadis, ini sering sekali terkadang menggunakan lakinna, terkadang menggunakan lakin. Ini ada bedanya. Kalau lakinna punya hukum, kalau lakin tidak punya hukum dalam kalimat. Boleh, walakinna juga boleh, walakin juga boleh ditambahkan begitu. Paham ti Bu Opi ya? Insya Allah ya. Bu Opi bisa dipahami Bu ya? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik. Selanjutnya saya ingin berikan soal yang lain kepada ummahat yang lain. Setelah Bu Opi, coba sekarang saya ingin berikan satu contoh lain. Roti itu lezat akan tetapi mahal. Nah, roti itu lezat akan tetapi mahal. Baik, setelah Bu Opi coba yang lain ya. Saya tanya. Bu ketua kelas deh kalau gitu. Bu Nuning apa Bu Desi atau kelas ya? Bu Nuning ya? Bu Nuning siap? Bu Nuning? Aduh, kosakatanya lupa. Lupa, ya udah saya ganti yang lain ya Bu. Roti apa? Roti lupa. Roti khubzun. Iya. Tak ganti dulu yang lain ya kalau gitu ya. Iya. Ya, coba ini adiknya lah Bu Desi. Bu Desi. Masih ikutin Bu? Jadi deg-degan. Bisa ya? Coba Bu. Coba dulu deh. Bisa. Ladidun. Roti itu lezat. Atau saya ganti lagi nih. Bu Susi kalau gitu. Dicoba ya. Boleh. Ayo. Silakan. Coba. Halo? Sudah sih? Siapa Ustaz? Saya. Ibu ya? Ibu. Saya apa Bu Susi? Hah? Nah. Saya jadinya. Ibu kan ya? Tadi siapa?
Tadi katanya mau Bu Susi. Bu Susi nggak ada di sini. Ada. Baik, coba Bu Susi. Bu Susi, mau nyoba? Iya. Ya. Insya Allah kalau salah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, insya Allah. Nggak dimarahin, Bu. Dikoreksi. Silakan, bagaimana coba? Al-hufdu. Jamil, Al-hufdu ladizun. mumtaz, al-khubzu ladidun, hasan. Lakinna. Bagus, Ibu pakai lakinna. Terus? Roti itu huwa ya. Iya. Lakinna. 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 Hah? Lakinnaha. Lakinna. Lakinnahu atau lakinnaha? Lakinnahu. Asan, Hufzun. lakinnahu. Sahih. Lakinnahu. Asan, lakinnahu. Terus? Mahal. Mahal itu rodihun apa? Apa mahal lupa aku. Go. Rodihun ya? Go. Gonik. Kalau rohis murah. Mahal. Rohib murah. Iya. Kalau marah, go. Golin. Iya, golin. Hasan. Bagaimana jadinya? Al-khubzu ladizun lakinnahu. Huwa. Iya. Lakinnahu. Nah, lakinnahu. Mahal kan? Iya, mahal. Lakinnahu golin. Iya, Golin. begitu. Barakallahu fik, sahih. Lihat Ummahat, barakallahu fik, sahih. Bu Susi, Hasan, barakallahu fik. Betul. Lihat al-khubzu ladizun. Lihat kalau Ummahat pakai lakinna. Betul sekali. Tidak bisa Ummahat langsung bilang al-khubzu ladizun lakinna golin. Kalau begini salah ya. Karena lakinna itu harus ada hukum. Hukumnya apa? Harus sebutkan lagi domir selanya. Lakinnahu. Begitu ya. Karena dia harus buat kalimat. Lakinnahu golin. Betul. Coba Bu Susi kalau yang tidak ada tasjidnya Bu. Lakin. Bagaimana buatnya? Al-khubzu. Al-khubzu ladizun lakin golin. Barakallahu fiik. Mumtaz. Kalau pakai lakin lebih simpel. Al-khubzu lazizun. Nggak usah pakai hu lagi. Langsung lakin golin. Barakallahu fiik. Ahsanti. Bu Susi paham insyaallah ya? Alhamdulillah. Paham Bu insyaallah ya? Insyaallah. Barakallahu fiik. Bagus Ibu. Ahsanti. Insyaallah Ustaz. Ya. Baik, Umat bisa dipahami ya perbedaan antara lakinna dengan lakin. Ya, Umat bisa paham insyaallah? Insyaallah. Barakallahu fiik. Jadi Ummahat terkadang bisa menggunakan lakinna, boleh lakin atau walakinna atau walakin, tapi harus ingat hukum daripada dua huruf ini. Barakallahu fiikum jami'an. Kalau begitu, sekarang kita akan masuk ke latihan dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin nabi. Nah, sekarang kita masuk ke kitab kita di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin nabi. Baik. Perhatikan kembali di kitabnya masing-masing. Baik, dalam latihan ke-6 ini, Ummahat diminta untuk menyambung soal ya, 2 kalimat pada soal berikut ini dengan kata lakinna. Ingat ya, pakainya lakinna. Bukan menggunakan kata lakin. Berarti lakinna ini teman-temannya inna. Sehingga lihat setelahnya harus jadi fathah. Ya, baca lagi, ulang lagi. At-tullabu kasirun, al-faslu sagirun. Para pelajar itu banyak, kelasnya kecil. Kita gunakan lakinna menjadi at-tullabu kasirun, lakinnal fasla sagirun. Kalau pakai lakin al-faslu. Begitu ya, yang kita pelajari lakinna. Lakinna menjadi fathah. Lakinnal fasla sagirun. Al-fasla jadi isim lakinna, fathah. Sagirun khobar lakinna. Hamidun mujtahidun sadiquhu kaslanu. Hamid rajin, temannya malas. Kita gabungkan dengan lakinna menjadi Hamidun mujtahidun lakinna sadiquhu. Lihat, asalnya ku menjadi ko. Sadiquhu kaslanu. Lihat ko. Kenapa fathah? Karena lakinna. Sadiquhu hukumnya jadi isim lakinna. Sedangkan kaslanu dhamma sebagai khobar lakin. Hamid rajin, akan tetapi temannya malas. Baik, sekarang kita masuk ke latihannya. Silakan Ummahat gabungkan kalimat-kalimat berikut ini ya dengan menggunakan kata
lakinna. Tafadhol, saya mulai ya dari Bu Dani. Bu Dani, tafadholi iqra'i raqam awal. Muhammadun tawilun. Ya. Hamidun qasirun. Iya, silakan masukkan lakinna. Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Masya Allah, barakallahu fiik. Sahih, karena menggunakan lakinna menjadi hamidun. Muhammadun tawilun lakinna hamidan. Betul. Umat ingat lagi ya, kalau tanwinnya pakai tanwin an, jangan lupa berikan alif ya. Jangan lupa nanti berikan alif. Lakinna hamidan qasirun. Betul, Bu. Terjemahkan coba Bu Dani. Fadhali. Muhammad tinggi, Ya, Hamid pendek. ya. Muhammad tinggi akan tetapi Hamid pendek. Barakallahu fiik. Sahih, Ibu. Muhammad tinggi akan tetapi Hamid pendek. Ibu bisa gak kalau buat pakai yang lakin bukan lakinna? Coba deh kalau pakai lakin. Muhammadun tawilun lakin Hamidun qasirun. Ya begitu. Kalau pakai lakin tidak berubah jadi fathah. Betul. Muhammadun tawilun lakin Hamidun qasirun. Barakallahu fiik Bu Dani. Ahsanti. Barakallahu fiik. Nah. Fadhal raqam isnan nomor 2. Lanjutannya Bu Desmiarti Putri. Nah, Bu Desmiarti. Fadhali. Raqam isnan, Bu. Ya. Aminatu mujtahidatun. Ukhtuha kasla. Jamil. Aminatu mujtahidatun lakinna ukhtaha kasla. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu. Aminatu mustahidatun lakinna ukhtaha kasla. Ahsan. Barakallahu fiik. Sahih. Ukhtaha jadi fathah karena ada lakinna. Terjemahkan, Ibu. Fadhal. Aminah rajin dan saudara perempuannya malas. Ya. Aminah rajin akan tetapi saudara perempuannya malas. Masya Allah. Aminah rajin akan tetapi saudara perempuannya malas. Betul. Silakan, Bu. Kalau buat pakai lakin, Bu, bagaimana? Aminatu mujtahidatun lakin ukhtuha kasla. Iya begitu. Kalau pakai lakin tidak jadi fathah, lakin ukhtuha kasla. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Desmiarti. Ahsanti. Ahsan. Barakallah. Ya. Selanjutnya Bu Desi. Raqam salasa. Fadhali. Ya, Ustaz. Ya, Ibu nomor 3, Bu. Salasa. Oh, Ya. Hazal darsu tawilun. Hadat. Huwa takun. Nah, ini kan dadanya kan samsiah. Samsiah. Hadat darsu. Hadat darsu tawilun. Ya. Huwa sahlun. Ya, betul. Silakan. Hadat darsu tawilun lakinnahu sahlun. Iya, barakallahu fiik. Hadat darsu tawilun lakinnahu sahlun. Betul sekali. Lihat Ummahat. Kata huwa ya diganti ya menjadi hu karena sudah bersambung dengan lakinna. Hadat darsu tawilun lakinnahu sahlun. Terjemahkan, Ibu. Silakan. Ini pelajaran ini tinggi akan tetapi mudah. Mudah. Ya, pelajaran tinggi bagaimana, Bu, kira-kira kalau pelajaran itu tinggi? Susah. Pelajaran itu tinggi akan tapi mudah. Lebih enak panjang atau tinggi, Bu? Apa ya? Kira-kira tawil dalam kalimat ini lebih bagus diartikan dengan tinggi atau panjang? Beda arti dong, Ustaz. Kalau tinggi itu susah kali gitu, kan? Tawilun itu bisa diartikan panjang tinggi. Jaraknya. Ya, jadi kata tawilun itu bisa diartikan dengan tinggi, boleh panjang itu. Ya. Kayaknya lebih enak ini diartikan pelajaran ini panjang gitu ya. Panjang artinya panjang. Lama gitu. Enggak banyak, ya kan? Oh. Iya. Pelajaran ini tinggi, bisa juga ya. Pelajaran ini tinggi levelnya, begitu ya. Iya, tinggi level maksudnya susah. Akan tetapi mudah, Masya Allah. Tinggi tapi mudah. Berarti kita yang belajar cerdas semua ya. Walaupun tinggi,
mudah. Masya Allah. Boleh seperti itu. Nah, boleh kita artikan pelajaran ini tinggi akan tetapi dia mudah, atau boleh pelajaran itu panjang, maksudnya banyak ya, akan tetapi mudah. Betul, akan tetapi dia mudah. Bu Desi, kalau tidak pakai lakinna, tidak pakai tasydid, bagaimana Bu? Lakin. Balik lagi gitu Ustaz domir ke domir gitu uang. Coba dulu, Gimana, coba. Ustaz? Bagaimana coba? Oke. Dengan aja. Azad darsu tawilun Ya. lakin huwa sahlun. Iya begitu. Lakin huwa sahlun. Atau lebih enak nggak usah pakai huwa, langsung kayak bahasa kita Bu. Langsung Hadad lakin darsu sahlun. tawilun lakin sahlun, lebih enak begitu. Oh, oke. Iya, coba lagi. Azad darsu tawilun lakin sahlun. Iya begitu. Kalau pakai lakin itu lebih enak lagi dia. Tidak usah harus ada domir lagi yang kembali ke belakang. Begitu Bu. Ya, ahsan tuh. Paham ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Memang lebih simpel pakai lakin. Tapi yang kita pelajari lakin nak. Karena kita belajar yang ada kaidahnya. Begitu ya Bu Desi ya. Oke, Pak. Barakallahu. Nah, selanjutnya rokom arba'ah. Nomor 4. Selanjutnya saya ganti ya. Saya berdasarkan absen yang ada di layar saya ya. Setelahnya kemudian Budiah. Budiah, silakan rokom arba'ah Bu. Nomor 4. Saya roti qadimatun Ya. hiya qawiyatun. Yani yang saya roti qadimatun hiya qawilatun. 6. Hiya qawiyatun. 6. Masukkan lakinna. Saya roti qadimatun lakinnaha qawiyatun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Masya Allah. 6 Bu, terjemahkan. Mobil saya lama tetapi qawiyah apa ya Ustaz? Qawiyah. Ayo qawiyah. Qawi lawan do'if. Do'if. Kuat. Kuat ya. Iya. Kuat. Kalau do'if lemah, qawiyah kuat. Qawi. Nah, qawi itu kuat. 6. Mobil saya lama kan tetapi dia kuat. Sahih, Bu. Barakallahu fiik. Coba Ibu kalau pakai lakin yang tidak ada tasydidnya bagaimana? Saya roti qadimatun lakin qawiyatun. Iya, begitu saja cukup. Saya roti qadimatun lakin qawiyah. Barakallahu fiik. Bisa dipahami Bu Dia ya sampai sini ya, insyaallah ya. Allah Ustaz. Insyaallah baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya rokom khamsah. Nomor 5. Fadl. Setelahnya Bu Lydia L-Ferinansi. Saya baru tahu panjangan Ibu nih Bu. Biasanya saya manggilnya Bu Lydia. Ini panjangnya L-Ferinansi. Ya, silakan Bu Lydia. Khamsah. Akhi mutajawijun. Ana azabun. Ya, silakan Bu, masukkan lakinna. Akhi Kebalik mutawijun. Mutazawijun, bukan mutawazijun. Mutajawijun. Iya. Lakin ajabun. Iya, barakallahu fiik. Akhi mutazawijun, lakinni azabun. Masya Allah. Nah, lakin ini boleh dua Ibu ya. Boleh Ibu bilang lakinni atau boleh di sini lakinnani. Ini boleh. Ya. Sahih Ibu. Boleh dia akhi mutazawijun, lakinni azabun. Terjemahkan bisa Bu, silakan. Saudara saya sudah menikah. Ya. Saya masih bujang. Betul. Atau saya jomblo gitu. Iya. Akan tapi saya masih bujang. Saudara saya menikah. Ya, kan tapi saya masih bujang, betul. Kalau pakai lakin Bu yang nggak ada sukunnya, gimana? Akhi mutajawijun, lakin ana azabun. Betul, lakin ana azabun. Masya Allah. Bisa dipahami Bu Lydia ya sampai sini ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik, barakallahu fiik Bu Lydia. Nah, umat mata Allah Subhanahu Wa Taala ini di Zoom-nya sudah menunjukkan tinggal 30 detik lagi ya. Tanggung ya, tinggal 2 lagi latihan ini kita bahas ya. Oleh karena itu saya mohon umahat untuk masuk lagi ya. Saya keluar masuk lagi, kita bahas 2 latihan ini lagi ya. Ya, kemudian untuk latihan tentang kana, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Mau masuk lagi ya, tanggung tinggal 2 lagi nih, mau dibahas kalian. 6. Saya keluar dulu, masuk lagi. Ya, masuk lagi. 6.
Kita lanjutkan insyaallah. Baik, silakan sekarang rokom khamsah sudah, sekarang sitah 6, nomor 6. Nah, pencet. Rokom 6, tafadhol rokom sitah. Setelahnya, setelah Bu Lydia, di bawahnya Bu Lydia, di sini ada Bu Luki. Nah, Bu Luki rokom sitah. Fadhali Bu Luki rokom sitah. Ibrahimu fakirun. Ya, Amuhu ghaniyun jiddan. iya betul. Ibrahimu fakirun amuhu ghaniyun jiddan. Silakan masukkan lakinna. Ibrahimu fakirun lakinna amahu ghaniyun jiddan. Masya Allah. Jamil Ibu, barakallahu fiik. Ibrahimu fakirun lakinna ammahu. Betul, ammunya jadi amma karena ada lakinna. Lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Sahih. Terjemahkan Bu, yang sudah ada lakinnanya aja diterjemahkan. Silakan. Ibrahim miskin akan tetapi pamannya kaya sekali. Betul sekali. Ibrahim miskin akan tetapi pamannya kaya sekali. Barakallahu fiik. Ibu coba pakai lakin Bu, yang tidak ada tasdidnya nunnya. Ibrahimu fakirun lakin amuhu ghaniyun jiddan. Mumtaz. Ibrahimu fakirun lakin amuhu ghaniyun jiddan. Sahih Bu Luki. Bisa dipahami berarti Bu Luki ya, insyaallah ya. Ya, insyaallah. Iya, barakallahu fiik Bu Luki. Nah, selanjutnya setelah Bu Luki, rokom sab'ah, di bawahnya Bu Luki ada Bu Nawang. Silakan Bu Nawang, rokom sab'ah. Ya Ustaz. Ya. Baituka jamilun jiddan. Ya. Huwa sogirun. Jamil. Baituka jamilun jiddan. Huwa sagirun. Sahih. Silakan masuk lakinna. Baituka jamilun jiddan lakinnahu sogirun. Nih jamil. Baituka jamilun jiddan lakinnahu sagirun. Masya Allah. Baituka jamilun jiddan lakinnahu sagirun. Terjemahkan Bu yang sudah ada lakinnanya. Silakan. Rumah kamu bagus sekali akan tetapi kecil. Iya. Rumahmu bagus sekali akan tetapi kecil. Betul sekali. Coba kalau lakin Bu yang tidak ada tasdidnya bagaimana? Baituka jamilun jiddan lakin sogirun. Betul, begitu aja cukup. Baituka jamilun jiddan lakin sagirun. Ahsan sih. Bisa dipahami Bu Nawang ya, insyaallah ya. Insyaallah. Baik, umahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah pembahasan kita ya yang berkaitan dengan kata lakinna. Yaitu adalah kata yang menunjukkan makna istidrak. Istidrak yang maksudnya adalah menghilangkan persangkaan dari seseorang pada kalimat sebelumnya. Kita artikan dengan akan tetapi. Dan kalau ada tasdidnya nunnya, lakinna, berarti dia mengikuti kaidah inna. Tapi kalau umat gunakan lakin saja tanpa pakai tasdid nunnya, maka dia tidak memiliki tugas seperti inna. Bebas masukannya, tidak menjadikan setelahnya fathah, tidak ada isimnya, artinya isim lakinnanya juga tidak mengapa. Kayak tadi contohnya, teman-teman kita sudah menjawab, hadad darsu tawilun. Kalau pakai lakinna harus ada dhamir, lakinnahu sahlun. Tapi kalau lakin cukup kita bilang lakin sahlun. Begitu ya, cukup lebih simpel kalau tidak ada tasydidnya. Baik, pembahasan selanjutnya penulis yang menyampaikan tentang ka'anna, tapi saya ingin pembahasan kita cukup satu aja ya tentang lakinna. Nah, ini ada beberapa umat yang belum jawab. Coba saya ingin minta buat kalimat deh sebagai nanya penutup ya. Tinggal 5 menit lagi tanggung waktunya. Silakan coba. Bu Saca bisa nggak buat kalimat dengan lakinna? Bebas. Halo? Bu Saca masih ngikutin? Masih Ustaz. Oh, suara Ibu pelan banget ya, Bu. Tes. Ya. Masih ngikutin ya. Ibu bisa buat lakinna, Bu. Bebas kalimatnya. Coba. Nah, kalau gitu nanti aja lah. PR aja ya. Nah. Nanti insya Allah bisa dipahami ya. Ya, karena waktu kita sudah mau habis juga. Baik umat mata Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf ya yang belum sempat jawab ya. Karena waktunya kita sudah mau habis. Kita bahasannya satu aja ya kaidahnya ya. Bu Nuning mungkin satu aja Ibu ya. Buat teman-teman yang lain ya. Iya. Ya.
Insya Allah untuk pelajaran selanjutnya berkaitan dengan ka'anna kita bisa bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah ada tugas dari saya ya tentang lakinna ini umat kerjakan di rumah ya. Bismillah ta'ala. Coba nanti umat ingin lihat bagaimana cara umat membuat kalimat dengan kata lakinna, dan sebagai contoh nanti saya berikan umat menggunakan lakinna disambung ya sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Umat Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya tidak bisa saya lanjutkan lagi pembahasannya karena pembahasan berikutnya pembahasan kita beda, yaitu tentang pembahasan ka'anna. Tadi mau 2 langsung tapi saya takutnya nanti terlalu panjang waktunya. Ya, ka'anna nanti insya Allah kita bahas di pekan berikutnya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Seperti apa sih ka'anna dan maknanya bagaimana sih? Nah, apakah dia sama dengan lakinna? Nah, insya Allah nanti akan kita bahas pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Makanya jangan kemana-mana ya. Tetap dalam pelajaran kita insya Allah ta'ala di pelajaran Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memudahkan di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Dan tidak lupa saya kembali berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita semua nantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Allah mudahkan segala bentuk amal soleh kita. Allah terima segala bentuk taubat kita. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita senantiasa kita mendapatkan nikmat sehat walafiat. Allah jaga kita, jaga keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi, dan seluruh orang. Khususnya kaum muslimin yang ada di negeri kita dan seluruh negeri yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat musibah di negeri kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat virus dari negeri kita ini, dan sehingga kita mudah-mudahan masuk di dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan sudah tidak ada lagi ya musibah ataupun tidak ada lagi ketakutan yang kita takuti di negeri kita. Semuanya aman insyaallah taala, karena musibah itu tidaklah datang terus-menerus, pasti akan segera berlalu. Terima kasih selalu pada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak ibadah, kita bertobat pada Allah, dan terus berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Allah Subhanahu wa taala, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi, dan Masya Allah saya berdoa mudah-mudahan umat istiqomah terus ya. Ini menunjukkan semangat umat dalam belajar walaupun dalam situasi seperti ini. Umat masih semangat belajar walaupun dengan cara online. Yang mohon maaf atas segala kekurangannya. Semua kekurangan itu datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk pemahas semua. Perbanyak baca Quran, karena baca Quran juga memurojaah kita dalam ilmu bahasa Arab yang kita pelajari. Saya tutup dengan doa majelis. Wa jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa fi muhadaratil qadimah. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Maha. Mudah-mudahan dimudahkan di pekan berikutnya ya, insyaallah ya. Amin, insyaallah. Kemudian sehat Pak Ustaz. Ya, sama-sama Ibu, dan semuanya sehat ya, insyaallah. Amin. 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 Amin.